Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim wa barsalna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa terus bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah nikmat yang telah kita rasakan hari ini. Jam ini, detik ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat sehat. Oleh karenanya kita dapat digerakkan di kesempatan subuh Sabtu ini di tanggal 23 April 2022 atau bertepatan hari ini tanggal 21 Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur dan akhirnya kita insyaallah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata yang hari ini kita rasakan adalah nikmat dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Alhamdulillah kita pada saat ini masih diberikan mata, masih diberikan nikmat melihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu salah satu nikmat saja kita diberikan Allah Subhanahu wa taala, harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga anggota-anggota lain-lain, telinga, kaki, hidung, mulut, gigi dan hati kita alhamdulillah masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, di setiap detak jantung kita terus menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Bisa digerak-gerakkan tangannya boleh, di kakinya boleh, jarinya boleh, atau juga pakai tasbih kayak legeng begini, bukan legeng insyaallah. Semua ibadah itu legeng Bapak-bapak. Kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Semuanya. Haji kelihatan, salat kelihatan, pasti sombong. Puasa kelihatan, zakat sama puasa, semuanya. Tapi kalau dilandasi dengan penuh qalbunya, terus kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya sombong menjadi ikhlas. Alhamdulillahirabbil alamin. Para wali dulu terus memegang kemana-mana bang tasbih. Terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dakwahnya pegang tasbih, berjalannya pakai tasbih. Hanya dia takut tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan muda mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan mumpung diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala, teruslah ingat sama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-namanya, menyebut asmanya di setiap waktu, di setiap saat dan setiap detak jantung kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apakah yang sudah diamalkan kita, mudah-mudahan
akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa tasawufnya adalah wusul, yaitu ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama terdahulu dan ulama sekarang juga ada setiap di kesempatan malamnya dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak di depan sujudnya ketika dia salat tahajud dan ditutup dengan witir, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ibadahnya, salatnya, puasanya, zikirnya, sedekahnya, hajinya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amaliyahnya bukannya tidak sampai, ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, puasanya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ngaji rasa. Tiba-tiba kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menitikan air mata, tidak tahu apa-apa. Itu adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di kesempatan tanggal 21 Ramadan ini dianjurkan kita menjadi dukun. Dukun ya. Dukun itu duduk tekun, ya. Duduk tekun di mana saja, di masjid boleh. Yang penting ada sajadahnya. Kita duduk di depan sajadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mau berzikir boleh, mau membaca Quran boleh, mau baca-baca buku boleh, mau buka handphone juga boleh. Yang penting di hadapan kita adalah di depan sujud, terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan lagu juga, ada lagu-lagu walaupun lagu apapun, tapi lagunya langsung ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka bercucurlah air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih disampaikan usia kita sampai dengan tanggal 21 Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita sampai dengan akhir bulan Ramadan ini kita bisa beribadah dengan nikmat, dengan khusyuk, hanya ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha kita dimampukan, dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bapak-bapak kalau kopi dengan pisang gorengnya tidak boleh. Waduh, sangat benih. Tapi ada juga seperti diibaratkan pisang goreng itu halal gitu. Ada yang menganggap pisang goreng itu haram, tidak ada di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, masyaallah, pisang goreng. Ada juga menganggap itu pisang goreng tidak boleh makan. Kenapa? Karena itu malah makanan para wali, gitu. Ada yang gitunya, gitu. Nah, itulah yang disebut tasawuf tuh begitu. Ada yang menganggap itu tidak ada di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Itu padahal pisang goreng. Ada juga tasawuf itu pekerjaan para wali, itu mah kita tidak usah. Ya Allah, tidak. Jadi pisang goreng untuk kita semua, tasawuf juga untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita tuh punya rukun agama Islam. Sudah tahu rukun agama Islam? Kalau rukun Islam kan ada ya 13. Kalau salah satu tidak dilaksanakan, salatnya batal nggak? Batal. Kalau rukun salat itu salah satunya adalah membaca Al-Fatihah. Kalau tidak baca Al-Fatihah, salatnya batal nggak? Batal. Demikian juga agama Islam. Agama Islam punya 3 rukun agama Islam. Apa itu? Yang pertama rukun agama Islam itu rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Yang kedua adalah rukun agama Islam adalah rukun iman, yaitu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala. Yang ketiga rukun agama Islam adalah ihsan. Nah, ihsan itu diibaratkan ketika kita beribadah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dilihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak melihat, kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajar ihsan itu adanya di kitab tasawuf. Nah, jadi rukun agama Islam kita harus pelajari fikih, tauhid, dan tasawuf. Kalau salah satunya pincang, misalkan tasawufnya tidak ada, pincang. Seperti tadi rukun agama Islam, rukun sholat kalau tidak dilaksanakan batal. Nah, sekarang tuh kita sedang belajar ilmu tasawuf.
Ilmu tasawuf itu ilmu rasa. Jadi ketika tiba-tiba Bapak menikat air mata ingat sama Allah SWT, itu tasawuf tuh. Jadi Bapak ketika mendengar imam membacakan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dan surat, tiba-tiba nangis ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah rasa, sudah mulai merasakan Allah dalam diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini jadi tidak ada yang harus dilaksanakan ilmu itu. Semuanya dipelajari. Alhamdulillah satu persatu. Nah, ada kalau masuk ilmu tasawuf itu ada pintunya. Tidak boleh setiap orang bisa masuk. Pintunya ada seperti kita buat rumah, selalu ada pintunya harus masuk. Pintunya apa? Pintunya adalah kita ditalkin zikir. Diberikan talkin zikir, diberikan zikir hanya dua, zikir jahar dan zikir khafi. Dan zikir setelah dimasukkan, ditanamkan dalam tubuh kita, kemudian setelah menyatu dengan daging, dengan darah, dengan tulang, sehingga setelah ditalkin itu tidak akan sampai lupa, sampai dengan hari kiamat pun kita dibaca itu zikirnya. Kita dibaca zikir sekarang, zikir khafi dibaca. Ketika kita meninggal dunia, nanti di sana dibaca juga. Demikian juga pada saat nanti di yaumil kiamah, ketika kita menunggu giliran kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu tahun, zikir itu ada, tidak akan hilang. Alhamdulillah bapak-bapak yang sudah punya zikir gitu ya. 4 ketukan. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak yang belum punya, ayo buru-buru, mumpung masih ada waktu, mumpung bisa ada kesempatan. Karena itu akan dibaca nanti di yaumil kiamah juga baca, tidak akan hilang. Jadi ketika sholat Allahu Akbar, kalau ini bacaannya hati tetap sebutnya bersama Allah Subhanahu, menyebut-nyebut sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Imam membaca surat Al-Fatihah, kita baca itu aja. Jangan dengar jadi hati kosong, jangan. Tetap nyebut sama Allah Subhanahu wa taala. Terus menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika imam membaca surat Fatihah atau juga surat yang lain, baca itu supaya kita connect qalbu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum yang mempunyai zikir khafi, ada 99 nama ayat nama Allah Subhanahu asma Allah. Sebut yang mana saja. Kalau belum punya itu pada saat kita sholat. Jadi kita khusyuk, itu yang menjadi khusyuk itu. Jadi kalau kita diwajibkan khusyuknya sebelum sholat itu baca dulu itu. Jangan banyak ngobrol ketika mau ibadah sholat. Karena kita akan khusyuk hati kita, qalbu kita. Maka pada saat imam mengatakan luruskan qalbumu. Luruskan, maksudnya bukan luruskan ini, luruskan. Ya, kita akan bersalat, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingat satu, ini gitu ya Allah. Itu yang maksudnya kalau kita diluruskan qalbu itu maksudnya. Tidak ingat apa-apa kecuali ingat Allah Subhanahu wa taala. Bibir menjata bacaan salat, tapi qalbu ingat terus menyebut nama asma Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau yang belum punya, nanti ada Kiai Nur, minta ke Kiai Nur, minta ya. Kalau ada Kiai Nur kemarin ya Jumatan, minta ingin belajar zikir, gitu aja. Nanti kasih 2. Dan kalau sudah dikasih 2, maka akan melembaga di kalbu kita terus sampai nanti kita bersaat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita rasa qatul maut, ayo tuh baca la ilaha, ditalkin la ilaha. Enggak bisa kalau enggak biasa mah. Tapi kalau punya kalbu zikir di sini, yang dibaca cuma itu aja. 4 ketukan. Maka insyaallah husnul khotimah. Jadi bukan hoak ini mah. Tidak ada pelajaran-pelajaran hoak. Semuanya telah diamalkan. Ilmu kita mah mengamalkan ilmu yang sudah lecek. Diamalkan para pendahulu kita. Tidak mau yang baru, ngapain baru, capek. Mending juga mengamalkan yang sudah lecek, diamalkan oleh orang-orang terdahulu yang sudah sukses dunia, sukses akhirat. Salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kita sebut dengan rajanya para wali. Jadi dia sudah sukses dunia dan sukses akhirat. Di salah satu manqobahnya beliau mengatakan bahwa siapa saja muridku yang akan dimasukkan neraka, dia akan cabut nerakanya. Dia akan ditolong oleh
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu yang disebut ada manaqobahnya. Ya, nggak yakin, nggak apa-apa, nggak yakin juga. Tapi yang penting amaliyahnya diamalkan. Yang penting zikir khofinya, zikir jaharnya semakin banyak, semakin. Kata Rasulullah SAW bersabda, jadidu imanakum, perbahuli kalian semua iman kalian. Iman kalian tuh, iman kita tuh kadang naik, kadang turun, kadang-kadang rajin. Nah sekarang rajin nih, di bulan puasa rajin, lagi ke imannya naik. Nanti kadang-kadang setelah Ramadan selesai, turun lagi, gitu. Nah itu tuh naik itu maksudnya. Ingin punya konstan aja, terus jangan naik terus, nggak usah naik terus, nggak usah, tenang aja gitu. Jadi bulan Ramadan ngaji Quran, 11 bulan lagi ngaji Quran tuh wajib itu, jangan ditinggalkan. Jangan ngaji Quran di bulan Ramadan aja. Kalau sekarang bapak-bapak ngaji setelah subuh, ngaji nanti 11 bulan kemudian ngaji terus. Setelah subuh ngaji, jangan tinggalkan. Gitu. Kalau sekarang saya sih biasa zikir, ya zikir la ilaha illallah sampai Isra, ya itu sampai 11 bulan itu aja dibaca. Yang sudah kebiasaan. Jangan sampai sudah dibiasain Ramadan, sudah bagus, sudah baik, tiba-tiba seperti kain sudah bernyatu benang-benangnya, dilepas-lepasin satu-satu. Sudah biasa baca Al-Quran, pada saat bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Muharram, sudah tidak ada lagi. Jangan. Makanya kata Rasulullah SAW, karena iman kita naik turun, ditanya sama para sahabat, kaifa jadilu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara menstabilkan iman kami ya Allah, memperbaharui iman kami ya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasiru biqauli la ilaha illallah. Rasul menjawab, untuk mensempurnakan, untuk menyempurnakan, untuk menstabilkan iman kalian, perbanyaklah membaca, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus banyak-banyak ya, jangan sampai lupa. Karena itu kata Rasulullah SAW, bisa menjadi menstabilkan iman kita yang ada di kita. Kalau sekarang rajin, ingin terus rajin terus. Selama sebulan kemudian setelah Ramadan kita rajin gitu. Rajin beribadah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kisi-kisi dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kisi-kisi itu biasanya tidak dilaksanakan sebagian besar di kalangan kita. Tapi alhamdulillah kita, mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita